ilmu ada pengamalan. Kata ulama bahwasanya ilmu dan amalan ini sama-sama. Jadi ada ilmu, ada pengamalan. Ada ilmu tidak ada pengamalan, maka sia-sia. Ada amalan tapi tidak ada ilmu, juga sia-sia. Maka ilmu dan pengamalan ini harus sama. Qala al-Imam Ibnu Jauzi wa iyyaka an taqifa ma'a suratil ilmi dunal amali bihi. Dan jangan sampai kamu itu hanya alim tapi tidak mengamalkan. Fa innad dakhilina 'alal umara'i wal muqbilin 'ala ahli dunya qad a'radu 'anil amali bil ilmi. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mendatangi para pemimpin, mendatangi orang-orang yang kaya, mereka pada hakikatnya itu tidak mau mengamalkan ilmu mereka. Famuni'ul barakata wan naf'a bihi, sehingga mereka itu tercegah dari adanya berkah dan kemanfaatan. Walaupun alim tapi tidak berkah, walaupun mereka itu berilmu tapi tidak berkah, tidak bermanfaat, apa gunanya? Juga di sini beliau mengingatkan kita untuk tidak tasyawul, adamat tasyawul bit ta'abbud bi ghairi ilmin. Jangan sampai kamu menyibukkan diri dengan ibadah tapi kamu itu tidak didasari ilmu. Wa iyyaka an tatasyaghal bit ta'abbudi min ghairi ilmin. Ya, jangan sampai kamu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu. Fa inna khalqan katsiran minal mutazahhidin wal mutasawwifati dhallu. Karena banyak orang yang mengaku dirinya itu zuhud, banyak orang yang mengaku dirinya itu ahli tasawuf, dhallu an tariqil huda. Mereka itu sesat, ya, melenceng dari jalan kebaikan, jalan hidayah. Iz amilu bi ghairi ilmin, karena mereka itu mengamalkan tanpa ilmu. Wastur nafsaka bi thawbaini jamilaini, tutupilah jasadmu dengan dua baju yang bagus. La yushiranika baina ahli dunya bi rif'atihima, tidak akan membuatmu masyhur antara kalangan ahli dunia, orang-orang yang kaya. Wala bainal mutazahidaini bi dha'atihima. Wa hasib nafsaka 'inda kulli nazratin wa kalimatin wa khatratin. Wa hasib nafsak, ya, hasib nafsak, hendaklah kamu mengevaluasi dirimu sendiri. 'Inda kulli nazratin, setiap kali kamu memandang, apakah pandanganmu ini baik. Wa kalimatin, setiap perkataan yang kamu katakan. Wa khatratin, setiap pikiran yang terlintas di hatimu, hendaklah kamu mengevaluasi itu. Fa innaka mas'ulun an dzalik, kenapa? Karena kamu akan dievaluasi akan hal itu. Wa ala qadri intifa'ika bil ilmi yantafi'us sami'un, dan sebanyak kamu itu mengambil kemanfaatan dengan ilmumu itu, maka orang-orang yang mendengar perkataanmu akan mengambil kemanfaatan seperti halnya kamu mengambil kemanfaatan dari ilmu yang kamu miliki. Lebih banyak kamu mengamalkan ilmumu, maka lebih banyak juga orang-orang yang akan memanfaatkan ilmumu. Tapi apabila kamu tidak mengamalkan ilmumu, maka jarang juga orang yang akan memanfaatkan ilmumu. Wa mata lam ya'mal al-wa'iz bi ilmihi zallat, dan bila mana ada seorang wa'iz, ada orang yang penceramah, dia tidak mengamalkan ilmunya, zallat mau'izatuhu anil qulub, maka hikmah yang diberikan itu akan tidak masuk pada hati mereka. Kama yazalul ma'u anil hajar, seperti halnya air itu tidak akan masuk ke dalam batu. Fala ta'idhanna illa biniyatin, maka janganlah engkau memberikan mau'izah, memberikan ceramah kecuali dengan niat. Wala tamshiyanna illa biniyatin, jangan sampai kamu berjalan tanpa niat. Wala ta'kulanna luqmatan illa biniyatin, jangan sampai kamu makan satu suapan kecuali dengan niat. Wa ma'a mutala'ati akhlaqis salaf yankashifu lakal amr, apabila kamu itu mutalaah, membaca akhlak salafun salih, maka kamu akan mengetahui hakikatnya.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Faslun min rawa'i' at-tasanif. Wa 'alaika bi kitab Minhajul Muridin. Hendaklah kamu mempunyai kitab Minhajul Muridin. Fa innahu yu'allimuka suluk. Kenapa? Karena kitab Minhajul Muridin ini mengajarkanmu bagaimana cara berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Faj'alhu jalisaka wa mu'allimak. Jadikanlah kitab Minhajul Muridin adalah temanmu dan orang yang mengajarmu. Wa talammah kitab Saidul Khatir, dan juga kamu juga mutalaah kitab Saidul Khatir. Fa innaka taqa'u biwaqi'atin tuslihu laka amra dinika wa dunyak. Karena kamu akan menemukan satu permasalahan, satu kejadian di mana kejadian tersebut akan membenarkan agamamu dan duniamu. Wa tahfaz kitab Jannatin Nazar, dan juga kamu harus memperhatikan kitab Jannatun Nazar. Fa innahu yakfi fi talqihi fahmika lil fiqh. Maka itu akan memberikanmu bekal dalam memahami fikih. Wa mata tashaghalta bi kitabil hada'iq. Apabila kamu menyibukkan diri dengan kitab hada'iq, atla'aka ala jumhuril hadis. Kamu akan mengetahui mayoritas ulama ahli hadis dan juga ahli hadis dan juga hadis-hadisnya. Wa idza iltafatta ila kitabil kashfi abana laka mastura ma fi sahihain min al hadis. Apabila kamu itu melihat kitab kasyaf, maka semua yang tidak disebutkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari akan kamu mengetahuinya. Wala tatashaghalanna bi kutubit tafsir allati sannafatha al-a'ajim. Dan janganlah kamu menyibukkan diri dengan mutalaah kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh orang-orang ajam. Wa ma tarakal muni wa zadul masir laka haja fi syai'in min tafsir. Wa amma ma jama'tuhu laka min kutubil wa'dhi fala hajata laka ba'daha ila ziyadatin aslan. Semua yang saya tulis dalam kitab-kitab mau'izah, kitab-kitab yang memberikan pencerahan, maka kamu tidak butuh lagi untuk mencari yang lain. Ini sudah cukup.